Halo para sahabat pecinta warkop semuanya, gimana masih setiakah sama film TV kebanggaan kita zaman dulu? Nah, kali ini pecinta warkop akan merangkum film Warkop DKI yang berjudul Getting Things Done yang rilis tahun 1983 yang akan mengisahkan tentang Indro dengan pacar-pacarnya, Kasino dengan mencari wanita, dan Dono yang masih dengan kejombloannya. Nah, penasaran teman-teman? Siapkan humor kita. Mari tertawa sebelum tertawa itu dilarang. Kisah dimulai dari Dono yang sedang main sepak bola dengan menggunakan kaos merah. Dono membuat gol hingga 11 kali yang ternyata teman-temannya wanita semua. Si Dono nyamar jadi wanita agar bisa main dan selebrasi bersama. Namun di balik kemenangan itu, terong si Dono kena tendangan keras sehingga ia harus ke rumah sakit. Dan film pun dimulai. Temenin aku dong. Siang dokter. Ya, saya sendiri. Pagi itu, teman satu kontrakan Dono Kasino Indro yaitu Neneng dan Anita tengah asik senam SKJ sehingga membangunkan Kasino yang masih molor dengan enaknya. Ya, siang. Makanya Dibanding Neneng ataupun Anita, Dono sebenarnya lebih punya skill memasak karena ia pernah sekolah di SMK Tata Boga. itu sih gampang. Coba. Ketelitian. Gak usah. Ada om-om berkumis tebal yang bernama Pak Uskus, yaitu bapak kos di sana yang hari itu sibuk benerin bel masuk rumah yang sedang rusak. Tapi Pak Uskus tidak lihai soal bener-benerin barang bro. Ia hanya mencoba-coba tapi tidak benar-benar berhasil. Pak Us. Berhasil-hasil beli bel impor. Kok nggak diam-diam? Bel impor kok begitu Pak Usus? Siangnya, Kasino tengah bersemangat ketemuan dengan seorang wanita cantik. Tapi Indro datang dan langsung memuji-muji kalau Kasino adalah seorang sutradara hebat. Si cewek pun langsung pergi marah-marah karena merasa dibohongi. Padahal Kasinonya awalnya ngaku-ngaku bukan sutradara, tapi produser. Malamnya mereka ada janjian makan malam di luar sama teman-teman kantornya si Neneng. Namun, Indro pura-pura sakit pilek, flu, dan batuk agar dia sendirian di kos dan bisa ngajak pacarnya ke sana untuk berselebeu. Setelah semuanya sudah pergi, datanglah pacar Indro yang bernama Laila. Indro dan Laila pun makan malam romantis di kosan seadanya. Setelah itu waktunya menikmati Kau sendirian di rumah begini besar, bro? Tapi tiba-tiba pacar Indro lainnya yang bernama Mia juga datang. Mia membawa mie ayam karena dapat kabar dari Neneng kalau Indro sedang flu. Di depan Laila, Indro mengatakan kepada Mia kalau Laila adalah seorang perawat. Sehingga Laila sangat marah dan angkat kaki deh dari sana. Namun Mia bukannya percaya, Indro malah disiram sama mie ayam yang berarti Indro sudah kehilangan Laila dan Mia sekaligus. Ayo jujur. Jangan. Oke. Sebesar ini. Karena merasa gabut, Indro pun mendatangi kasino yang sedang ketemuan dengan seorang wanita lain bernama Yuli. Indro pun dengan gaya bijaknya memuji Kasino adalah seorang produser terbaik saat ini. Dan dasnya Kasino langsung disiram sama Yuli. Lagi-lagi karena Kasino ketahuan berbohong karena Indro. Padahal awalnya Kasino mengaku ia adalah seorang dokter. Gua tadi ngakunya jadi dokter semprul. Kan lu maunya dibilang produser. Sementara itu, Anita didatangi dan diajak ayahnya ke hotel untuk menemani ketemuan dengan klien bisnisnya. Anita sudah meninggalkan catatan di kertas telepon, namun Dono tidak melihat. Anita kemana? Aku sudah cari kemana-mana. Sehingga Dono dan Neneng yang tidak tahu Anita kemana, apalagi sebuah puntung cerutu ada di meja mereka, yang padahal itu adalah bekas ayahnya Anita.
Dono dan Neneng pun langsung ketakutan karena mengira Anita telah diculik oleh seseorang. Tak lama, Kasino dan Indro juga pulang. Kasino ditugaskan untuk mencari Anita di kafe langganan mereka. Tapi karena ada wanita cantik di sana, Kasino pun langsung merayunya. Sendirian, Sus? Malam-malam begini, kok sendirian sih? Namun ternyata itu adalah seorang polwan. Kasino pun dianggap kurang ajar lalu ditarik ke kantor polisi. Biar gue susul deh. Kalau sampai di sana, jangan lupa telepon ke sini ya. Indro pun harus menyusul karena Kasino tak pulang-pulang. Tiba di kafe yang akan segera tutup itu, pelayan kafe mengatakan kepada Indro jika tadi Anita diajak seorang kakek-kakek. Indro pun langsung menelpon Dono dan Neneng. Namun Indro malah terkunci di dalam box telepon umum. Ya deh. Dono dan Neneng pun segera untuk menelpon ke pihak yang berwajib. Anu Pak, kira-kira 2 jam yang lalu penculikan terhadap teman kami. Kalau hilangnya di atas 24 jam, baru bisa dianggap penculikan. Tiba-tiba Neneng melihat korek api bertulis nama sebuah hotel. Sehingga Dono dan Neneng berpikir Anita pasti dibawa ke hotel tersebut. Karena nggak bisa keluar, Indro pun memecahkan kaca telepon umum. Tapi sayangnya seorang polisi lewat lalu menangkap Indro yang diduga telah merusak fasilitas umum. Tapi bener Pak, tadi nggak bisa dibuka Pak. Nanti saja jelaskan di kantor polisi. Sementara itu, Dono dan Neneng telah tiba di hotel. Resepsionisnya harus dibayar dulu baru mau menjawab pertanyaan. Saya ini ibarat telepon umum, baru bisa bicara kalau sudah Sedangkan Anita dan ayahnya sedang bersiap-siap bertemu klien. Yang ternyata sang ayah punya bisnis pisau dapur. Yang saat Dono dan Neneng muncul dan melihat si ayah sedang memegang pisau, terjadilah salah paham yang sangat memalukan. Maaf. Maaf Maaf, kami. kami nggak sengaja. Jadi kamu pikir aku yang bukan-bukan? Kami nggak ada yang tahu bahwa ayahmu datang. Singkat cerita, esok pagi pun telah tiba. Entah gimana caranya keluar, tapi Kasino bisa kembali pulang. Kasino ngaku-ngaku kalau ia diajak seorang wanita untuk menginap tadi malam. Dia ngajak nginep di rumahnya. Tapi yang bener dong lain kali. Tapi tuh cewek maksa terus. Tapi Indro muncul dan mengatakan kalau mereka berdua tadi malam di balik sel yang sama. Ketangkep basah ngodain polwan. Nginepnya di sel tahanan. Keesokan harinya, trio legend kita kedatangan penghuni kos baru yang tak lain adalah keponakannya Pak Uskus yang bernama Ice. Malamnya, Kasino bakal ngerjain Pak Uskus yang sengaja ngejagain Ice agar nggak digodain. Kasino membuat kejadian mistis sehingga Pak Uskus lari-lari ketakutan. Nis. Yang membuat Kasino leluasa mendekati Ice, tapi terjadilah. Bukankah cinta dapat membakar, membuat api kehidupan menjadi hangat? Kok baunya? Turun. Dono pun akhirnya bisa mengajak seorang wanita yang bernama Wati untuk ketemuan di kos-kosan mereka. Dan saat Dono akan mengselebeo si Wati dengan jurus-jurusnya, keinginan itu urung terjadi dengan munculnya Anita dan Neneng yang mengganggu acara yang dinanti-nanti. Tapi sekarang kasihan, tantemu menunggu di rumah. Wati. Dah, Don. Singkat waktu, Dono telah mendapatkan panggilan kerja di restoran Bintang 5. Permisi Pak. Oh, silakan duduk. Taruh di situ. Saat sang pemilik restoran yang kita sebut saja dia bernama Pak Rambo sedang mengobrol dengan karyawannya, Dono dengan santainya mengangkat telepon dari orang yang bernama Robert Dapis Caniago yang telah menarik lamarannya di sana karena harus keluar kota. Dan saat Pak Rambo bertanya siapa nama Bang Dono kita ini, tanpa sengaja Dono menyebut Robert Dapis Caniago. Siapa namanya? Robert Davis Caniago. Kenapa tidak bilang dari tadi? Pak Rambo senang bukan kepalang karena telah melihat catatan lamarannya Robert Caniago yang bertulis lulusan Universitas Masakan Padang dari Prancis.
Dan karena mendengar gaji yang ditawari Pak Rambo sangat besar, Dono pun pasrah saja jika harus menjadi Robert Caniago. Saking senengnya Pak Rambo mempromosikan restorannya di koran dengan seorang chef baru yaitu Robert Caniago tersebut. Di mana ternyata Robert Caniago sedang diburu oleh orang-orang yang berbahaya. Dia rasakan pembalasanku, Davis Caniago. Lihat, Pak. Akhirnya ular itu keluar juga dari... Dono pun mulai bekerja dengan skillnya yang memang lumayan, serta sebuah buku trik memasak. Namun, ia terus didatangi orang-orang yang selama ini telah dirugikan oleh Robert Caniago yang sebenarnya. Pak Rambo juga dibuat jadi kebingungan, apalagi saat para polisi juga muncul untuk menangkap Robert yang ternyata juga seorang buronan. Kacau dan sial, padahal baru saja bekerja. Itulah Dono. Tamat. Anda kenal dia? Dia Dono. Adalah Robert Davis Caniago. Nah, itulah petualangan dari trio DKI kesayangan kita. Tapi yo bener kata Dono, kadang nyari kerja yo susah karena orang-orang butuh pengalaman. Tapi kalau mau ada pengalaman, yo harus kerja dulu. Yo pusing bro. Nah, itu saja kali ini. Jangan kapok ya sahabat pecinta warkop untuk datang ke sini. Dan terakhir, ingatlah, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Thank you.